Selamat datang. Terima kasih sudah menyimak 5 Minute Answers. Tentunya kita mempunyai banyak pertanyaan seputar Alkitab. 5 Minute Answers akan mencoba menjawab pertanyaan-pertanyaan Anda. Pertanyaan yang pertama adalah yang paling penting. Bagaimana mendapat kepastian masuk surga? Bisakah manusia masuk surga? Sebenarnya Tuhan sangat ingin manusia bisa masuk surga. Tetapi ada satu hal yang menghalangi, dosa. Allah adalah Maha Kudus, dan surga tempat Allah juga adalah Maha Kudus. Artinya surga tidak dapat dihampiri oleh dosa sekecil apapun. Kalau dosa dapat masuk surga, maka itu bukan tempat yang Maha Kudus lagi. Jangankan membunuh, merampok, memperkosa. Dosa yang terkecil pun tidak akan bisa masuk surga. Pikiran kotor, dosa. Bicara yang tak berguna, dosa. Tahu apa yang baik tetapi tidak melakukannya, dosa. Singkatnya, tidak ada seorang pun yang dapat masuk surga karena semua orang telah berdosa melawan Allah. Roma 3:23 mengatakan bahwa semua orang telah berbuat dosa. Dan karena dosa tidak dapat bersama dengan Allah, maka hanya ada satu kemungkinan yang tersisa bagi orang berdosa, yaitu masuk neraka. Manusia masuk neraka bukan karena Allah jahat, melainkan karena dosa harus dihukum. Roma 6:23 berkata bahwa upah dosa ialah maut. Ini berarti semua manusia harus masuk neraka. Sungguh celaka. Tidak adakah harapan bagi manusia untuk selamat? Tetapi Allah begitu mengasihi manusia, sehingga Allah ingin menyelamatkan manusia. Tapi tentu keadilan Allah tetap harus dilaksanakan. Dosa tetap harus dihukum. Jadi Allah menjatuhkan hukuman atas dosa, dan Allah menanggung sendiri hukuman itu. Yesus adalah Allah yang menjadi manusia, dan Dia mati tersalib untuk menanggung hukuman itu. Di hadapan Allah, Yesus mati sebagai orang berdosa. Sebenarnya Yesus tidak pernah berdosa dan tidak perlu dihukum. Tetapi Yesus menggantikan posisi kita. Kita orang berdosa, tetapi Yesus yang mati menggantikan kita. Jadi karena semua dosa kita telah dihukum dan ditanggung oleh Yesus, maka kita diampuni. Tetapi tentu seseorang harus menerima pengampunan ini dulu, baru diampuni. Dan untuk menerima pengampunan ini, seseorang harus mengakui bahwa ia adalah seorang berdosa, lalu bertobat dari dosanya. Bertobat artinya adalah menyesali dan berniat untuk meninggalkan dosa. Bagi siapa saja yang mau menerima Yesus mati menggantikan dirinya dihukum, dan bertobat dari dosa, maka Alkitab berkata bahwa ia akan diampuni. Kisah Para Rasul 3:19. Karena itu sadarlah dan bertobatlah, supaya dosamu dihapuskan. Berapa banyakkah dosa seseorang yang dihapuskan? Apakah setengah? Apakah semua dosa hingga saat kita bertobat? Bukan. Bukan hanya sebagian, tetapi seluruh dosa. 1 Yohanes 2:2 berkata, dan ia adalah pendamaian untuk segala dosa kita. Dan bukan untuk dosa kita saja, tetapi juga untuk dosa seluruh dunia. Semua dosa seseorang, mulai dari ia lahir hingga ia mati, semuanya telah ditanggung oleh Yesus. Oleh sebab itu, Roma 8:1 mengatakan, demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Apakah ada hal lain yang harus saya lakukan untuk mendapatkan pengampunan ini? Tidak. Anda tidak perlu melakukan apapun. Cukup menerima Yesus sebagai Tuhan yang telah mati menggantikanmu dan bertobat dari dosa. Apakah perlu dibaptis untuk pasti masuk surga? Tidak. Baptisan hanyalah suatu lambang dan tidak dapat menyelamatkan siapapun. Apakah perlu makan perjamuan? Tidak. Perjamuan juga hanyalah suatu lambang, tidak dapat menyelamatkan siapapun. Apakah saya harus berbuat baik? Melaksanakan kegiatan agama? Mengikuti segala perintah di Alkitab? Tidak. Semua itu adalah hal baik, namun tidak dapat menyelamatkan. Roma 10:9 dan 10 berkata, sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan, dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Cukup hanya dengan membuat keputusan dalam hati untuk menerima Yesus. Anda dapat memiliki kepastian keselamatan. Bukan saya yang menjamin, tetapi firman Tuhan. 1 Yohanes 5:13. Semuanya itu kutuliskan kepada kamu, supaya kamu yang percaya kepada nama Anak Allah, tahu bahwa kamu memiliki hidup yang kekal. Siapa saja boleh menerima Yesus atau menolaknya.
Tetapi keputusan ini adalah keputusan terpenting yang dapat dibuat oleh manusia, yaitu keputusan tentang kepastian keselamatan jiwanya. Maukah Anda membuat keputusan sekarang juga?